Tahukah kamu jika teknologi modern ini terinspirasi dan mengadaptasi dari seekor hewan? Kepala seekor ayam bisa sangat tenang dan stabil saat fokus melihat. Kini, sebuah modifikasi teknologi itu digunakan banyak orang. Dan jika kamu merasa harga gimbal mahal, kamu bisa gunakan ayam sebagai penggantinya. Tapi, jangan lupa subscribe dan simak sampai akhir informasi tentang ayam yang banyak belum kamu ketahui. Sebelum berakhir di penggorengan dan meja makan, unggas ini memiliki beberapa keistimewaan yang jarang dimiliki hewan lain. Yang terakhir membuatmu sangat heran. Mata manusia memiliki 3 tipe utama sel kerucut untuk penglihatan warna, sementara pada ayam mempunyai 4. Salah satunya yang membuat ayam sensitif terhadap bagian ultraviolet, khususnya UVA. Kemampuan ini diketahui berperan dalam sejumlah perilaku unggas, termasuk dalam mencari makan, mengenal individu, memilih pasangan, dan interaksi sosial. Jadi ketika seekor ayam melihat ayam lain, yang terlihat bukan sekadar warna bulu seperti yang terlihat oleh mata manusia. Ada informasi visual lain yang tidak bisa kita akses. Tapi ternyata ayam tidak hanya mengandalkan mata, mereka juga punya cara sendiri untuk berbicara. Suara ayam sering dianggap sederhana, padahal suara yang dikeluarkan tidak selalu yang sama. Ada panggilan untuk bahaya, ada suara untuk mempertahankan kontak, ada komunikasi antara induk dan anak. Bahkan waktu berkokok pun tidak sepenuhnya acak. Dalam penelitian kelompok kecil, ayam jantan dengan peringkat sosial tertinggi mulai mengawali kokokan menjelang fajar. Kemudian ayam jantan di bawahnya mengikuti secara berurutan. Jadi, ternyata bukan hanya manusia yang punya urutan bicara. Di kandang pun ada yang punya posisi lebih tinggi. Tapi bagaimana seekor ayam tahu siapa yang lebih tinggi? Ayam dapat membedakan individu dalam kelompok sosialnya. Mereka juga dapat mengikuti hubungan sosial dan status individu lain. Review penelitian tentang kognisi ayam menunjukkan kemampuan pengenalan individu, interaksi sosial, memori, dan perilaku sosial yang jauh lebih kompleks daripada gambaran ayam sebagai sekedar hewan ternak. Karena di dalam kelompok ayam, tidak semua individu memiliki kedudukan yang sama. Ada dominan, dan ada juga rakyat jelata. Dan dari sinilah muncul istilah yang bahkan sekarang digunakan manusia, pecking order. Istilah pecking order atau urutan mematuk berasal dari pengamatan terhadap ayam. Dalam kelompok, hubungan dominan dan subordinat dapat terbentuk dan kemudian menjadi relatif stabil. Ayam tidak perlu setiap saat bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Mereka dapat mengikat hubungan sosial yang sudah terbentuk. Bahkan, penelitian tentang perilaku sosial menunjukkan ayam dapat memperoleh informasi tentang posisi individu lain hanya dengan mengamati interaksi mereka. Dengan kata lain, ayam tidak perlu bertarung, cukup melihat siapa yang kalah, lalu tahu harus bersikap bagaimana. Seperti yang biasa kita lihat, mengapa ayam jantan tidak pernah bertanggung jawab? Anak ayam yang baru menetas biasanya mengikuti induknya. Induk memberi perlindungan, membantu anak menemukan sumber makanan, dan menjadi pusat berbagai perilaku sosial awal. Sementara ayam jantan memiliki fungsi yang berbeda dalam kelompok. Jadi kalau terlihat anak ayam bergelombor mengikuti induknya, itu bukan karena bapaknya sedang tidak bertanggung jawab. Memang sistem pengasuhan ayam berbeda dari manusia. Tapi ada sesuatu yang lebih menarik, hubungan antara anak ayam dan lingkungan, bahkan sudah dimulai sebelum anak itu keluar dari telur. Telur terlihat seperti benda mati, padahal di dalamnya ada embrio yang sedang berkembang. Dan penelitian sudah menunjukkan bahwa embrio ayam mampu merespon rangsangan suara sebelum menetas. Dalam eksperimen klasik, embrio ayam yang mendengar panggilan induk menunjukkan peningkatan respon vokal dan gerak paruh menjelang menetas.
Penelitian yang lebih baru bahkan menunjukkan bahwa anak ayam sebelum menetas dapat membentuk asosiasi antara suara tertentu dan konteks lingkungan tempat suara itu diberikan. Jadi, sebelum melihat dunia untuk pertama kalinya, anak ayam sudah mulai belajar tentang dunia itu. Dan semua proses tersebut terjadi di dalam sebuah benda yang selama ini kita lihat hanya sebagai telur. Di dalam telur, terdapat sistem yang sangat terstruktur. Cangkang melindungi embrio, membran berbentuk lapisan perlindungan, putih telur menjadi sumber air dan protein, kuning telur menjadi sumber nutrisi utama, dan terdapat ruang udara juga ventilasi yang menjadi penting menjelang penetasan. Semuanya bekerja sementara embrio berkembang tanpa pernah keluar mencari makanan. Lalu anak ayam menetas, dan sejak saat itu, waktu hidupnya mulai berjalan. Tapi, berapa lama sebenarnya seekor ayam ternak hidup? Jawabannya tergantung ayamnya. Ayam kampung yang dipelihara di halaman tentu berbeda dengan ayam broiler yang memang dirancang untuk produksi daging. Pada broiler komersil modern, masa pemeliharaan dapat berada di kisaran 5-6 minggu. Dalam suatu penelitian, broiler komersil mencapai rata-rata sekitar 2,36 kg pada umur 35 hari. Jauh di atas beberapa tipe ayam yang tumbuh lebih lambat. Review lain menggambarkan siklus broiler cepat sekitar 35-42 hari. Artinya, ayam yang baru beberapa minggu keluar dari telur sudah bisa mencapai ukuran yang membuatnya siap dipanen. Bagaimana bisa? Karena ayam modern bukan lagi sekadar ayam. Ia telah dibentuk oleh manusia. Manusia tidak hanya memelihara ayam. Manusia memilih ayam yang cepat tumbuh dipilih, yang banyak bertelur dipilih, yang memiliki bentuk atau warna menarik dipelihara. Yang memiliki karakter fisik tertentu juga dikembangkan. Lama-kelamaan muncul berbagai tujuan pemeliharaan. Pedaging, petelur, hias, bahkan ayam untuk aduan. Penelitian genom menunjukkan seleksi manusia telah meninggalkan jejak pada genom ayam modern, termasuk pada perkembangan ayam tipe pedaging dan petelur. Jadi ketika melihat ayam dengan tubuh besar, ayam petelur yang sangat produktif, atau ayam hias dengan bentuk yang ekstrim, itu bukan sekadar variasi alam. Ada campur tangan manusia di belakangnya. Tapi, sebelum manusia bisa membentuk ayam seperti itu, ayam harus lebih dulu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ayam domestik memiliki hubungan sangat dekat dengan ayam hutan merah. Analisis genom terhadap ratusan genom ayam dan ayam hutan menunjukkan leluhur utama ayam domestik berkaitan dengan subspesies Gallus pedicus yang kini ditemukan terutama di wilayah barat daya Tiongkok, Thailand, dan Myanmar. Tapi ada satu masalah. Kapan tepatnya manusia mulai menjadikan ayam sebagai hewan domestik? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang sering kita dengar. Para peneliti pernah mengira bukti ayam domestik jauh lebih tua. Namun, sebuah penelitian yang meninjau lebih dari 600 situs arkeologi di 89 negara menemukan bahwa bukti ayam domestik yang paling tidak ambigu justru berasal dari Ban Non Wat, Thailand Tengah, sekitar 1650 sampai 1250 sebelum Masehi. Menariknya, kemunculan ayam tersebut berkaitan dengan masyarakat yang sudah memproduksi dan menyimpan tanaman serealia seperti padi dan millet. Ada kemungkinan bukan manusia yang sejak awal sengaja mencari ayam. Ayam hutan mungkin justru tertarik pada sumber makanan yang mulai tersedia di lingkungan manusia. Dari hubungan yang awalnya sederhana, lahirlah domestikasi. Dan setelah itu, manusia mulai melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Manusia mulai menentukan ayam seperti apa yang diinginkan. Ayam modern hasil seleksi manusia dapat tumbuh jauh lebih cepat daripada leluhurnya. Genetik adalah salah satu kuncinya, tetapi bukan satu-satunya. Nutrisi, manajemen, lingkungan, dan pemulihan semua menentukan pertumbuhan.
Jadi ketika broiler bisa mencapai berat lebih dari 2 kg hanya dalam sekitar 5 minggu, itu bukan karena suatu bahan ajaib dalam pakan. Itu adalah hasil dari seleksi dan sistem produksi selama beberapa generasi. Dan di titik ini biasanya muncul satu pertanyaan yang jauh lebih sensitif. Kalau ayam tumbuh secepat itu, sebenarnya apa yang dimakan? Ini bagian yang sering dipenuhi kabar yang bercampur antara fakta dan ketakutan. Apakah ayam broiler otomatis mengandung hormon? Bagaimana dengan antibiotik? Di Indonesia, penggunaan antibiotik sebagai antibiotic growth promoter atau AGP dalam pakan telah dilarang sejak 2017. Antibiotik masih dapat digunakan untuk tujuan pengobatan atau pengendalian penyakit dengan aturan tertentu, termasuk masa henti sebelum produk hewan dipanen agar residu tidak melewati batas keamanan. Bahkan pengujian pemerintah terhadap sampel broiler dari 14 provinsi dalam satu kajian menemukan tidak ada residu basitresin pada sampel yang diuji. Jadi masalahnya bukan semua ayam broiler berbahaya. Yang lebih tepat adalah penggunaan obat harus benar, dosis harus benar, masa henti harus dipatuhi, dan produk harus diawasi. Tapi kemudian muncul pertanyaan lain yang jauh lebih dekat dengan lidah manusia. Kalau begitu, berapa banyak orang merasa ayam kampung jauh lebih enak? Ada anggapan yang sangat kuat di masyarakat kalau ayam kampung lebih gurih, lebih kenyal, lebih asli, bahkan sering dianggap lebih sehat. Tetapi rasa tidak ditentukan oleh label kampung atau broiler saja. Umur saat dipanen, genetik, tingkat aktivitas, komposisi otot dan lemak, cara pemeliharaan, sampai cara memasak, semuanya dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Ayam yang tumbuh lebih lama juga memiliki karakter daging yang berbeda dari ayam yang dipanen pada umur sangat muda. Jadi, apakah ayam kampung memang selalu lebih enak? Belum tentu. Tapi kalau setelah semua pembahasan ini masih harus memilih ayam kampung atau ayam kampus? Yang satu dipelihara di halaman, yang satu biasanya dipelihara di lingkungan pendidikan. Tapi di balik candaan itu ada satu hal yang mungkin sering dilupakan. Ayam yang setiap hari terlihat biasa ternyata bisa melihat bagian spektrum cahaya yang tidak kita lihat, mengenali individu lain, membangun hierarki sosial, berkomunikasi sebelum menetas, dan merupakan hasil perjalanan panjang antara satwa liar dan manusia. Mungkin ayam memang terlihat sederhana, tapi setelah melihat lebih dekat, ternyata yang sederhana bukan ayamnya, melainkan cara kita selama ini melihat ayam itu sendiri.